Selamat datang di kelas Gizi Dasar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas analisis kualitas protein. Apa itu analisis kualitas protein dan kenapa hal tersebut penting digunakan dalam bidang gizi dan kesehatan. Maka tujuan dari diskusi kita pada kesempatan kali ini, setelah mengikuti perkuliahan ini, harapkan kalian dapat satu, menjelaskan perbedaan bioavailabilitas dengan digestibilitas. Yang kedua, mampu menjelaskan mengenai skor asam amino dan limiting asam amino atau asam amino pembatas. Yang ketiga, mampu menjelaskan teknik yang digunakan dalam menghitung digestibilitas maupun bioavailabilitas dari protein yang ada di dalam bahan makanan. Dan yang terakhir, mampu membedakan antara digestibilitas yang terjadi melalui identifikasi dari fekal atau feses dan ileal, serta peranannya dalam formulasi perhitungan indeks kualitas protein PDCAAS maupun DIAAS. Baik, sebelum kita memulai, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana proses metabolisme protein yang ada di dalam tubuh kita. Protein yang terdapat di dalam bahan makanan, kurang lebih sekitar 70 hingga 100 gram per hari, akan melalui proses pencernaan yang ada di dalam saluran cerna kita. Proses pencernaan protein dimulai dari lambung, di mana di sana terdapat enzim pepsin, yang selanjutnya akan diteruskan di dalam saluran cerna, dalam hal ini adalah usus halus, di mana hampir semua protein yang kita konsumsi akan diserap seluruhnya di dalam ileum, bagian usus halus yang disebut dengan ileum. Nah, akan tetapi ada beberapa protein yang terdapat di dalam bahan makanan yang tidak bisa diserap atau dicerna oleh tubuh. Mungkin bisa disebabkan karena modifikasi protein tersebut, sehingga protein yang tidak dicerna atau diserap oleh tubuh ini nantinya akan dibuang melalui feses. Untuk protein yang diserap ke dalam tubuh akan didapatkan suatu kondisi, ya, bukan suatu reservoir atau tempat penyimpanan yang kita menyebutnya sebagai pool asam amino. Di pool asam amino ini merupakan suatu kumpulan dari protein yang berasal dari makanan maupun yang berasal dari pembongkaran sel dan juga eh, asam amino yang digunakan untuk pembentukan sel. Seperti itu. Nah, ini yang kita sebut sebagai protein turnover, ya, sekitar 300 gram per hari. Ya. Sedangkan asam amino yang nantinya sudah mengalami oksidasi dan tidak dapat digunakan oleh tubuh akan dibuang melalui urin. Seperti itu, melalui metabolisme yang terjadi di hati dan juga nanti akan dibuang melalui urin. Nah, sehingga ketika kita melihat proses metabolisme protein secara umum tadi, maka kita bisa melihat bahwa suatu protein yang berasal dari bahan makanan itu dapat diserap atau dapat digunakan oleh tubuh itu sangat bergantung pada protein yang ada di dalam bahan makanan tersebut. Sehingga kita bisa menilai yang disebut dengan kualitas protein yang ada di dalam suatu bahan makanan. Secara khusus, kualitas protein ini merupakan kesediaan asam amino yang terdapat di dalam bahan makanan, ya, untuk memenuhi kebutuhan harian tubuh yang dievaluasi melalui dua indeks utama, yaitu bioavailabilitas dan digestibilitas atau nilai cernanya di dalam tubuh. Protein yang memiliki kualitas tinggi
maka protein tersebut menunjukkan bahwa protein tersebut yang ada di dalam bahan makanan memiliki jumlah asam amino yang tinggi, dapat dicerna, serta memiliki peranan yang penting bagi pembentukan sel-sel atau jaringan yang ada di dalam tubuh. Untuk analisis kualitas protein ini bisa dilakukan melalui studi in vitro atau studi in vivo menggunakan hewan coba. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas protein? Karena kualitas protein tadi bisa dilihat dari digestibilitas dan kemampuannya, bioavailabilitasnya, maka suatu protein yang terdapat di dalam bahan makanan itu akan bernilai atau berkualitas tinggi apabila satu asam amino esensialnya lengkap. Ya, artinya di sini profil asam amino yang ada di dalam bahan makanan itu harus mengandung semua asam amino esensial. Lalu ada juga yang disebut dengan asam amino pembatas. Jadi asam amino pembatas ini adalah asam amino esensial yang jumlahnya paling sedikit dalam suatu bahan makanan sehingga membatasi proses pembentukan protein yang ada di dalam tubuh. Perlu digarisbawahi bahwa asam amino pembatas atau limiting amino acid ini merupakan suatu indeks atau indikator di mana apabila terdapat asam amino yang jumlahnya sedikit di dalam bahan makanan tersebut, maka asam amino tersebut kita sebut sebagai asam amino pembatas. Akan tetapi, tidak semua asam amino pembatas itu nantinya memiliki efek yang buruk. Karena di sini akan membatasi proses pembentukan protein yang ada di dalam tubuh karena kadarnya yang sangat rendah. Nah, sebagai contoh adalah telur. Telur itu memiliki kandungan asam amino esensial yang lengkap dengan kadar yang tinggi seperti itu. Nah, apabila kita urutkan dari beberapa asam amino esensial yang terdapat di dalam telur, maka kita akan mendapatkan beberapa asam amino yang konsentrasinya atau kadarnya mungkin lebih rendah ya, dibandingkan dengan asam amino esensial lainnya di dalam telur. Akan tetapi, apabila kita hitung berdasarkan kebutuhan, maka kita dapati bahwa semua asam amino esensial yang terdapat di dalam telur itu memenuhi lebih dari 100% kebutuhan asam amino esensial yang ada di dalam telur. Oleh karena itu, perlu kita berhati-hati ya, dalam penggunaan asam amino pembatas ini biasanya digunakan ya untuk mengevaluasi nantinya mengevaluasi berdasarkan nilai skor asam amino. Ya, skor asam amino nantinya lebih menggambarkan kira-kira apakah terdapat protein atau asam amino yang terdapat di dalam bahan makanan itu nantinya bisa membatasi ya proses pembentukan protein dalam tubuh. Nanti saya akan memberikan contohnya lebih detail. Nah, ini contohnya biasanya asam amino pembatas ini terdapat pada eh, protein nabati, ya, seperti pada kacang-kacangan atau biji-bijian, di mana adanya dinding sel yang ada di dalam tumbuhan tersebut ini menghalangi proses pencernaan protein dan juga kandungan asam amino yang memang lebih rendah di dalam bahan pangan tersebut sehingga tidak memenuhi atau tidak dapat memenuhi kebutuhan harian asam amino esensial yang ada di dalam tubuh sehingga dia bisa menghalangi proses pembentukan atau sintesis protein yang ada di dalam tubuh. Dan faktor yang terakhir jelas adalah digestibilitas serta bioavailabilitas dari protein tersebut yang ada di dalam tubuh. Maka kita akan lanjut dengan pengertian apa itu digestibilitas
dan apa itu bioavailabilitas. Apakah sama, apakah berbeda? Dari dua pengertian atau terminologi ini. Apabila kita lihat digestibilitas atau nilai cerna, ya, adalah jumlah protein atau fraksi protein yang dicerna oleh individu dan tidak diekskresikan melalui feses. Artinya, digestibilitas ini berfokus pada jumlah protein yang diserap dan tidak dibuang melalui feses. Sedangkan bioavailabilitas ini definisinya adalah jumlah protein dan yang diserap dan dapat digunakan oleh tubuh. Sehingga bioavailabilitas ini tidak hanya fokus ke dalam jumlah protein yang diserap atau digestibilitas suatu protein, akan tetapi juga kemampuan protein yang ada di dalam bahan makanan itu untuk digunakan oleh tubuh, ya, untuk memberikan efek atau manfaat bagi sintesis sel yang ada di dalam tubuh. Mohon maaf. Digestibilitas ini berdasarkan definisinya dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan berikut. Jumlah asam amino yang dikonsumsi dikurangi jumlah asam amino yang ada di dalam feses, yang terdeteksi di dalam feses, dibagi jumlah asam amino yang dikonsumsi dikalikan dengan 100, sehingga nilai dari digestibilitas adalah dalam bentuk persen. Digestibilitas ini dibagi menjadi digestibilitas fekal dan ileal, dan untuk persamaan di atas ini adalah digestibilitas yang tipe fekal, karena kita menghitung jumlah asam amino yang ada di dalam feses seperti itu. Nah, bagaimana dengan bioavailabilitas? Bagaimana cara kita mengukur bioavailabilitas? Bagaimana cara kita mengukur protein yang dikonsumsi dan digunakan oleh tubuh? Maka terdapat beberapa indeks yang nantinya kita bisa menggunakan indeks tersebut dalam mengevaluasi bioavailabilitas suatu protein yang ada di dalam makanan. Yang pertama, kita bisa menggunakan yang disebut dengan biological value atau nilai biologis suatu protein. Biological value ini didefinisikan sebagai proporsi dari protein yang diabsorpsi yang dapat dimanfaatkan menjadi bagian oleh tubuh. Biological value ini sebetulnya menggambarkan usability atau seberapa cepat protein yang dicerna dapat dikonversikan menjadi protein yang ada di dalam tubuh. Untuk rumus biological value atau nilai biologis, ini adalah jumlah nitrogen yang berasal dari makanan dikurangi jumlah nitrogen yang berasal dari fekal dan urin, ya, dibagi dengan jumlah nitrogen intake dikurangi jumlah nitrogen fekal dikali 100%. Kita perlu perhatikan bahwa untuk perhitungan ini menggunakan nitrogen. Bahwa nitrogen kita ketahui struktur asam amino itu dia memiliki gugus amina yang mengandung nitrogen. Dengan adanya gugus amina tersebut, maka kita bisa mengkonversi total nitrogen itu tadi dengan dikonversi sehingga bisa menghasilkan protein. Untuk perhitungan nilai biological value, perhatikan bahwa jumlah nitrogen intake dikurangi jumlah nitrogen yang ada di dalam fekal ini merupakan tadi salah satu bagian dari digestibilitas, ya, atau uh, daya cerna dari suatu protein. Sehingga di sini uh, nitrogen intake atau protein yang berasal dari makanan dikurangi dengan protein yang berasal dari fekal ini menggambarkan protein yang dicerna dan diserap oleh tubuh seperti itu. Sedangkan untuk jumlah nitrogen yang diasup dikurangi jumlah nitrogen output yang berasal dari fekal maupun urin ini juga menggambarkan seberapa banyak protein yang nantinya dioksidasi, ya,
yang dari dalam bahan makanan dioksidasi atau tidak digunakan oleh tubuh seperti itu. Sehingga di sini kita mendapatkan nitrogen yang masuk ke dalam darah ya, atau nitrogen yang masuk ke dalam darah proporsinya terhadap nitrogen dari makanan yang tertahan di dalam tubuh kita seperti itu. Ini adalah kita cara menghitung biological value atau nilai biologis. Indeks yang kedua, kita bisa menggunakan yang disebut dengan Net Protein Utilization atau NPU. Ya. NPU ini merupakan rasio dari asam amino yang diubah menjadi protein dalam tubuh berdasarkan rasio asam amino yang terdapat di dalam diet. Indeks ini lebih menggambarkan persen protein dari diet yang dipertahankan oleh tubuh. Akan tetapi indeks ini ya dia tidak memperhatikan digestibilitas. Ya, karena kalau kita lihat dari persamaannya, NPU ini dihitung berdasarkan eh, jumlah total nitrogen yang ada di dalam tubuh, artinya di dalam darah, dengan pemberian protein dikurangi jumlah total N, ya nitrogen, sebelum ya atau artinya puasa ya setelah subjek atau sampel hewan biasanya dipuasakan selama 1 malam. Seperti itu dibagi dengan jumlah protein ya atau nitrogen yang diasup dari bahan makanan. Ya, indeks ini lebih sensitif dibandingkan dengan biological value ya karena kita betul-betul mengkondisikan tubuh itu ya dengan penggunaan protein, tes protein atau mengukurnya itu pada saat dengan menggunakan tes protein dan juga dengan free protein. Sehingga kita bisa meminimalisir ya eh, kelemahan dari biological value itu tadi adalah jumlah nitrogen yang berasal dari feses dan urin itu bisa jadi eh, berasal dari proses pembongkaran protein yang ada di dalam tubuh, bukan berasal dari bahan nitrogen atau protein yang eh, dari bahan makanan yang dioksidasi atau tidak dimanfaatkan oleh tubuh seperti itu. Sehingga nilai NPU ini kisarannya antara 0 hingga 1 dan nilai 1 menunjukkan penggunaan 100% protein dari diet ya oleh tubuh artinya bisa digunakan oleh protein dalam tubuh dan salah satu bahan makanan yang memiliki nilai indeks NPU sama dengan 1 adalah telur. Sehingga pada beberapa definisi NPU ini sering juga disebut dengan protein setara telur karena nilai dari eh, NPU yang sama dengan 1, salah satu bahannya adalah telur. Nah, lalu yang terakhir ada suatu indeks yang digunakan untuk menghitung atau mengukur bioavailabilitas adalah protein efisiensi rasio atau PER. PER ini merupakan indeks yang didasarkan pada kemampuan protein yang ada di dalam diet untuk meningkatkan berat badan secara in vivo. Jadi kita menggunakan sampel biasanya hewan coba dalam periode waktu tertentu. Seperti itu. Indeks PER ini diukur melalui persamaan berat badan yang di eh, body weight gain seperti itu dibagi dengan protein yang dikonsumsi dikali dengan 100%. Biasanya nilai PER ini digunakan untuk mengetahui suatu protein yang bisa digunakan untuk membentuk massa otot ya seperti itu yang bertambahan melalui pertambahan berat badan. Sehingga apabila suatu bahan makanan itu memiliki PER yang tinggi, maka bahan makanan tersebut cocok untuk menaikkan berat badan
Atau dalam hal ini misalnya cocok digunakan untuk atlet-atlet binaraga yang ingin membentuk ototnya dan meningkatkan berat badannya. Seperti itu. Baik, tadi kita sudah belajar terkait dengan asam amino pembatas ya. Jadi sekarang ada yang disebut dengan skor asam amino. Tadi saya juga sudah menyebutkan di awal apa itu skor asam amino. Skor asam amino ini merupakan suatu teknik dalam menganalisis kualitas protein berdasarkan kemampuan protein yang ada di dalam bahan makanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan asam amino harian yang ada di dalam tubuh. Biasanya dinyatakan ya dalam bentuk persen seperti itu. Artinya apabila suatu asam amino ya yang ada di dalam suatu bahan makanan itu ya eh, memiliki kadar yang lebih tinggi dan memenuhi kebutuhan asam amino harian, maka nilainya bisa 100% atau lebih ya. Nah, apabila terdapat skor asam amino dengan nilai kurang dari 100%, maka kita sebut sebagai asam amino tersebut kita sebut sebagai asam amino pembatas. Ya. Dan skor asam amino untuk asam amino pembatas tersebut dijadikan sebagai nilai acuan pada skor asam amino bahan makanan tersebut. Kita akan menjelaskan dengan contoh nantinya ya. Jadi ini adalah tabel kebutuhan asam amino harian menurut FAO ya, miligram per gram protein. Nah, jadi kita bisa mengetahui misalnya ya asam amino esensial berdasarkan kebutuhannya. Misalnya untuk dewasa ini ada 16 miligram per gram protein untuk histidin ya. Isoleusin ini adalah 13 miligram ya kebutuhannya ya. Leusin 19 dan lain-lain sebagainya. Nah, ini adalah contohnya, misalnya suatu bahan makanan mengandung asam amino per gram, histidin 25 miligram, isoleusin 55 miligram, lisin 25 miligram, dan leusin 100 miligram. Nah, hitunglah skor asam amino menggunakan kebutuhan pada anak di atas 3 tahun. Jadi kita menghitung terlebih dahulu untuk anak 3 tahun ya tadi ya 3 tahun. Nah, ini 3 tahun maka kita menggunakan eh, indeks ini ya. Nah, kita akan melihat. Jadi kita hitung maka kita cari yang nilainya di bawah 100%. Nah, dalam hal ini misalnya lisin ya, ini skornya di bawah 100% ya, atau 62,5%. Ya. Maka kita ketahui bahwa asam amino lisin merupakan asam amino pembatas pada bahan makanan tersebut. Ya. Dan skor asam aminonya pada bahan makanan tersebut adalah 62,5 atau kalau kita bulatkan menjadi 63. Nah, selanjutnya, indeks-indeks tadi ya, indeks digestibilitas, indeks bioavailabilitas itu meskipun menggambarkan eh, kualitas proteinnya yang berdasarkan pada digestibilitas maupun bioavailabilitas, akan tetapi indeks tadi ya belum menggambarkan apakah suatu protein yang ada di dalam suatu bahan makanan itu memiliki kualitas yang baik apabila didasarkan pada kebutuhan asam amino harian dari suatu individu. Oleh karena itu, FAO mengembangkan suatu teknik atau metode dalam menganalisis kualitas protein menggunakan suatu teknik yang disebut dengan Protein Digestibility Corrected for Amino Acid Score atau kita sebut sebagai metode PDCAAS. Skor PDCAAS ya, PDCAAS ini diperoleh melalui persamaan skor asam amino dikalikan dengan digestibilitas ya. Sehingga nilainya ini kisarannya adalah 0 hingga 1 ya sebetulnya. Akan tetapi misalnya contohnya tadi saya memberikan contoh pada telur.
Telur itu meskipun memiliki limiting amino acid ya untuk perhitungan skor asam aminonya, tapi nilai skor asam aminonya itu dia di atas 100 ya, dengan digestibilitas hampir mendekati 100%. Sehingga apabila dikalikan, maka nilainya bisa lebih dari 100% atau lebih dari satu, seperti itu. Sehingga apabila ada suatu bahan makanan yang memiliki nilai PDCAAS lebih dari 100 atau satu, biasanya akan disederhanakan menjadi satu atau 100. Berikut ini adalah contohnya, misalnya nah ini digestibilitas dari telur itu 98, skor asam aminonya itu yang ada 121. Sehingga kalau kita kalikan itu dia lebih dari 100%. Maka skor PDCAAS untuk telur itu setara dengan 100. Kita sederhanakan atau kita potong menjadi 100 seperti itu. Begitu pula dengan susu, ini juga memiliki skor PDCAAS yang lebih dari 100. Tapi kita apa namanya? Kita sederhanakan menjadi 100. Itu pula untuk daging sapi ini ya, nilai skornya ada 92, kacang kedelai ada 91, dan gandum ada 42. Kita lihat bahwa eh, protein yang berasal dari bahan nabati memiliki skor yang lebih rendah yang disebabkan karena adanya limiting amino acid ya tadi ya, skor asam amino yang kurang dari 100. Baik. Nah, permasalahan terhadap PDCAS ini akhirnya menyebabkan eh, FAO kembali merevisi ya, terkait dengan PDCAS ini, akhirnya diganti dengan suatu teknik yang disebut dengan DIAAS ya. DIAAS ini merupakan suatu indeks atau Digestible Indispensable Amino Acid Score yang digunakan untuk menggantikan PDCAS dalam menilai kualitas protein. DAS ini memiliki eh, keunggulan dibandingkan dengan PDCAS karena beberapa hal. Yang pertama, DIAS ini menggunakan digestibilitas protein yang berasal dari ilium. Sedangkan PDCAS ini menggunakan digestibilitas yang asalnya dari feses ya. Karena kita ketahui bahwa eh, digestibilitas yang menghitung dari feses ini terdapat beberapa kelemahan antara lain peran dari bakteri yang ada di dalam kolon dalam meningkatkan ekskresi protein yang ada di dalam kolon ya, di dalam feses seperti itu ya, sehingga nilainya tidak benar gitu ya, tidak valid apakah betul kandungan protein yang dianalisis di dalam feses itu merupakan protein yang tidak tercerna dari bahan makanan, bukan berasal dari metabolisme mikrobiota yang ada di dalam kolon seperti itu. Oleh karena itu, untuk mengetahui proses digestibilitas yang sesungguhnya atau kita menyebutnya sebagai true digestibility ya, maka kita menghitungnya berasal dari ileum, bukan menghitungnya berasal dari feses. Yang kedua, PDCAS ini tidak memperhatikan digestibilitas asam amino, akan tetapi digestibilitas protein secara umum. Ya, tadi kita mengetahui bahwa yang dihitung adalah protein atau total nitrogennya, sedangkan tidak memperhatikan asam aminonya. Padahal beberapa asam amino ya, itu memiliki proses digestibilitas atau nilai cerna yang mungkin berbeda antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lainnya. Misalnya mungkin karena ada reaksi-reaksi tertentu ya, Maillard reactions ya, yang menyebabkan asam amino ini menjadi sulit untuk dicerna seperti itu. Nah, sehingga
DIAS ini akan memperhitungkan digestibilitas dari masing-masing asam amino esensial yang ada di dalam bahan makanan, instead of mereka menggunakan protein atau total nitrogen sebagai indikator digestibilitas yang ada di dalam protein yang ada di dalam bahan makanan. Karena menggunakan kedua faktor ini, maka nilai DIAAS tidak akan lebih dari satu nilainya, ya, seperti PDCAAS tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya. Dan nilai DIAAS ini kisarannya antara 0 hingga 1, sehingga lebih mudah diaplikasikan dalam penerapan sehari. Nah, bagaimana cara menghitung DIAAS? Ya, kita menghitung dengan cara miligram ya of digestible dietary indissolvable amino acid ya dalam 1 gram dari dietary protein ya dari asam amino ya yang diserap yang dicerna dibagi dengan asam amino yang sama pada reference protein ya. Dalam hal ini kita bisa menggunakan misalnya bahan makanan yang memiliki digestibilitas yang tinggi seperti itu ya untuk asam amino berdasarkan penelitian sebelumnya. Ya. Misalnya kita bisa menggunakan whey atau kita bisa menggunakan kasein seperti itu ya. Nah, nilai indeks DIAS ini kemudian dihitung berdasarkan dari nilai indeks DIAS terendah dari 9 asam amino esensial dan ditetapkan sebagai indeks DIAS pada bahan makanan tersebut. Prinsipnya hampir mirip seperti perhitungan skor asam amino, seperti itu. Dan analisis ini dilakukan pada individu normal, bukan pada individu yang mengalami permasalahan dengan saluran cerna. Seperti itu, sehingga angkanya akan menghasilkan angka yang sesungguhnya. Sehingga kesimpulan dari pertemuan kita pada kesempatan ini adalah satu, penilaian kualitas protein suatu bahan makanan penting untuk dilakukan untuk menilai apakah suatu protein yang berasal dari bahan makanan dapat memenuhi kebutuhan protein tubuh harian. Ya. Sehingga beberapa indeks-indeks yang kita gunakan pada dasarnya ini sangat penting untuk mensuplai asam amino, terutama asam amino esensial yang sangat-sangat dibutuhkan oleh tubuh, terutama pada masa pertumbuhan atau pada kondisi sakit, di mana kita perlu menggantikan sel-sel yang rusak dengan sel-sel yang baru. Dan itu membutuhkan asam amino atau protein yang ada di dalam bahan makanan dengan kualitas yang tinggi. Yang kedua, penilaian kualitas protein ini didasarkan pada 3 variabel utama ya. Tadi kita sudah membahas, yaitu nilai cerna atau digestibilitas, bioavailabilitas yang tidak hanya membahas terkait dengan nilai cerna, tapi juga usability ya, kemampuan suatu protein dalam digunakan oleh tubuh, dan juga adanya asam amino pembatas untuk menghitung skor asam amino. Yang terakhir adalah metode atau teknik DIAS. Ini merupakan metode penilaian kualitas protein terkini yang lebih baik dibandingkan dengan PDCAS karena menilai tingkat pencernaan asam amino secara individu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga membantu untuk memahami terkait dengan kualitas protein. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.